Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian selalu sehat agar bisa selalu mengikuti materi dari Kak Jito. Sebelumnya, kalian pasti sudah mengikuti materi sejarah pramuka dunia. Sekarang kita lanjut ke materi sejarah pramuka Indonesia. Baik adik-adik, langsung saja, tidak usah kemana-mana, kita simak materinya. Sejarah Pramuka Indonesia oleh Kak Sujito. Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan dan maksud saya di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah Gerakan Pramuka. Sejarah Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh Belanda National Padvinderij Organisasi atau disebut NPO dan diadakan di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan oleh Belanda juga yang bernama Jong Indonesisch Padvinderij Organisasi atau disingkat JIPO. Kedua organisasi tiga bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesisch National Padvinder Organisasi atau disingkat dengan INPO. Diadakan di Bandung pada tahun 1926. Masa Hindia Belanda. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Padvinder Organisasi atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Padvinders Organisasi, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Padvinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Waton atau disingkat dengan HW yang sampai sekarang. Kedua, National Padvinderij yang didirikan oleh Budi Utomo. Ketiga, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij atau disingkat SIAP yang didirikan Syarikat Islam yang pada saat itu adalah suatu partai.
Terus yang keempat, National Islamic Picture Pathfinders atau NATIPIC yang didirikan oleh Young Islamicton Bond. Kelima, Indonesia National Pathfinder Organisasi atau INPO yang didirikan oleh Pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari pandu kebangsaan INPO, SIAP, NATIPIC, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Sekarang menginjak ke masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Panduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia atau disingkat PRI. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu, pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93/bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Sejarah Pramuka Indonesia. Nah, ini sekarang kita masuk ke pokok inti. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan, kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu, jadi melebihi batas. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia bertempat di Istana Negara hari Kamis malam. Itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui dengan metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, antara lain yaitu pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Hari apa? 9 Maret. 9 Maret adalah hari Tunas sekarang, ya. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, ya kan? Nah, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia.
serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Wapinnas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan pada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi kalian semua. Bantu kakak untuk like, subscribe, dan komen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.